Hello ladies and gentlemen, thank you for sharing your time and giving us chance to give you a surprise content. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan malaikat yang tulus dan lembut, yaitu Lynette Bishop. Jangan lupa teh, blueberry sandwich, dan fish and chipsnya. Siapa itu Lynette Bishop? Seorang penyihir dari Britania, Lynette Bishop terlahir dari keluarga strata atas pada tanggal 11 Juni 1929 di Universe World Witches. Anak tengah dari 8 bersaudara, dia memiliki kepribadian yang caring atau perhatian. Ibunya Lynette adalah seorang veteran dari perang Yoroi sebelumnya. Begitu juga dengan kakaknya Wilma yang diposkan di Isle of Wight. Menempuh pendidikan di sekolah khusus perempuan, dia mendapatkan kepribadian yang malu-malu akibat minimnya kontak dengan masyarakat umum. Lynette Bishop merupakan witch yang memiliki latar belakang yang unik. Untuk preferensi, hingga saat ini masih belum ada informasi yang dapat dikonfirmasi mengenai latar preferensi dari Lynette. Adapun beberapa di antara referensi sebagai berikut. Pertama, salah satu anak Ace Kanada, Billy Bishop. Kedua, Flag Lieutenant, Jackie Mann. Dan ketiga, John Ellis. Kamuflase yang terdapat di striker unit dari Lynette Bishop adalah Spitfire Mark 9 dan 22 Griffon, didasarkan dari skuadron asal Lynette, yakni Royal Air Force Squadron No. 610 dengan pesawat kode DW Spitfire. Pesawat Spitfire sendiri merupakan pesawat legendaris dari Inggris, khususnya sebagai salah satu pesawat yang bisa dibilang memenangkan perang di langit Eropa. Selain P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt, Yakolev, maupun Lavochkin. Lynette Bishop menggunakan senjata api berupa Brand Mark I, Boyce Anti-Tank Rifle Mark I, dan Wembley Revolver. Tetapi di anime hanya ditunjukkan menggunakan Boyce Anti-Tank Rifle, dan kolaborasi dengan serial Alice Gear Aegis, Lynette ditunjukkan membawa Wembley Revolver. Orang-orang pada umumnya pasti mengerti apa itu malaikat. Ya, karena malaikat merupakan salah satu entitas yang sering sekali kita jumpai, khususnya berhubungan dengan kehidupan dalam religi. Walaupun dalam arti modern sekarang, malaikat sendiri memiliki banyak pengertian dan juga rupa. Dalam perang, sebutan malaikat itu sejatinya seperti kiasan tetapi memiliki arti, seperti istilah The Angel of Death atau malaikat kematian atau Hell's Angel dari regu bomber Amerika Serikat, dan juga sebagainya. Malaikat sendiri diharapkan memiliki arti yang positif dan signifikan, di mana bisa memberikan harapan ataupun inspirasi. Lynette Bishop dengan ketidaksempurnaan yang ia miliki dengan proses yang panjang membuat ia lantas disebut malaikat untuk sebagian fans dari World Witches. Lynette Bishop dikenalkan dalam season pertama di episode 3 dari Strike Witches sebagai karakter yang pemalu, tertutup, dan juga rendah diri yang diakibatkan hanya bisa praktik di latihan, tetapi tidak di pertempuran sungguhan. Hal ini mengakibatkan Lynette memiliki kesulitan tersendiri, ditambah dengan faktor tekanan akibat Britania yang menjadi pertahanan terakhir manusia di Eropa Barat, sekaligus rumah dari seorang Lynette Bishop. Pada yang dijelaskan oleh Mina, komandan dari 501st GFW, Lynette memiliki banyak faktor yang membuat dia menjadi terhambat. Terlihat dari latihan menembak, Lynette bisa melakukannya dengan mudah, tetapi ketika dalam pertempuran sungguhan mengalami kesulitan. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena datangnya Yoshika Miyafuji yang membuat Lynette Bishop bisa mendapatkan kemenangan pertamanya dalam melindungi markas 501st Joint Fighter Wing dari serangan Yoroi. Seiring berjalan cerita, Lynette semakin unggul dalam posisi dia menjadi sniper dan dia pada akhirnya mendapatkan pengembangan karakter khususnya berkaitan dengan bagaimana menjadi berani dalam bersosialisasi. Khususnya ketika Mio Sakamoto jatuh pada episode 9 dan pada episode 10 ketika Miyafuji di grounded dan mendapatkan kurungan. Lynette menemani Miyafuji dan berani untuk melindungi Miyafuji khususnya dari bendakan yang dilakukan oleh Perrin Klosterman agar Yoshika tidak terus-terusan mendapatkan tekanan akibat kesalahannya pada episode 10. Memasuki season 2, Lynette kembali bersama Perrin ke dalam 501st Joint Fighter Wing yang bermarkas di Romania dan Venezia atau Italia. Di sini, Lynette mendapatkan pelajaran berharga khususnya dalam sinkronisasi dan ritme dalam episode 3 dengan latihan menggunakan sapu ajaib untuk mengendalikan striker unit yang dimana bersama Perrin dan Yoshika belajar akibat 6 bulan tidak bertempur. Pada season 2 juga, Lynette terlihat sangat berbeda dengan season pertama, memiliki sifat yang lebih caring, lebih peduli, terbuka, dan juga tidak terlalu malu-malu. Keberanian Lynette Bishop sangat tampak dan hampir kehilangan nyawanya dalam melindungi Yamato pada episode 8, dan sifat keibuan ini bisa dibilang juga sifat domestik Lynette yang sangat terlihat pada Operation Victory Arrow volume 3. Pada season 3, khususnya malaikat atau Lynette Bishop yang sudah lebih dewasa terlihat seperti seorang ibu yang merawat anaknya, khususnya terhadap Yoshika dan juga Shizuka. Di mana Lynette Bishop sendiri kali ini bukan menjadi penyihir yang tidak bisa apa-apa, melainkan sebagai seorang superior, senior, dan juga penyihir yang tangguh untuk menolong teman-temannya yang membutuhkan. Khususnya di dunia militer, sifat seperti ini akan membuat moral prajurit akan menjadi lebih tinggi,
Dan seperti tampak pada animenya, akibatnya Lynette memberikan pengaruh khusus pada Yoshika dan juga Shizuka agar berhasil mengarahkan Yoroi dan menjadi lebih percaya diri. Yo everyone, ladies and gentlemen, back with Skyrider. Kembali bersama saya, Skyrider, James Benetton. Nah, kali ini saya melaporkan dari garis depan. Wah, garis depannya di mana nih? Di Museum Brawijaya, DC Flying Waifu. Yang kali ini kita mendapatkan tempat yang unik di Museum Brawijaya. Terima kasih Museum Brawijaya untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini kita membahas tentang Lynette Bishop ya. Wah, ini salah satu penyihir favorit saya di 501 Strike Witch. Jadi mengenai Lynette Bishop itu, karakter ini sangat unik, khususnya di bagian development karakter. Lynette Bishop seorang sebenarnya penyihir yang bisa dibilang tertutup, pemalu, tidak bisa melakukan apa-apa karena masih pemula. Itu sesuatu yang wajar kan dilakukan untuk pemula. Nah, ini ditunjukkan khusus ya waktu di episode 3 dari season pertama, musim pertama. Lynette itu ditunjukkan salah satu yang bisa dibilang unggul waktu latihannya. Bisa sniping dari jarak jauh karena memang dia sniper ya, dia menggunakan voice juga ya. Ini ada voice nih teman-teman, ada voice. Nah, tapi ini yang voice part 2, Lynette itu menggunakan voice part 1 tapi dengan muscle break part 2. Nah, Lynette itu di sini mengalami bisa dikenalkan ceritanya dari sang penulis, bagaimana tekanan yang ia alami khususnya di Inggris atau di Warwick University Britania menjadi salah satu garis terakhir. Karena garis terakhir otomatis kan dia kan merasa tertekan, khususnya karena Britania sendiri juga menemukan rumahnya, asalnya dia. Nah, di sini dia akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan diri ya, karena kedatangan dari Yoshika Miyafuji. Saat Regu 501 John Fighter Wing ini menyebar untuk menyerang, ternyata masih ada satu Yoroi lagi yang terbang di bawah radar. Nah, begitu ketahuan karena si komandan ya Mina tidak mengizinkan, otomatis ya harus ada lagi. Nah, situ Yoshika sama Lynette datang. Nah, mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka, khususnya diakhiri dengan tembakan jitu dari Lynette Bishop. Dari kemenangan pertama tersebut juga akhirnya Lynette Bishop itu mengalami perkembangan lagi. Dia mulai menjadi lebih percaya diri, mulai lebih ahli dalam menggunakan senjata, sihirnya dan sebagainya, khususnya saat membela temannya Yoshika. Ini terlihat pada episode 10 dari musim pertama, ketika Yoshika karena mendapatkan keputusan untuk ground dari Mina, dia harus dihukum, khususnya rekannya Perrin menampar dan juga memberikan tekanan yang khusus. Nah, di sini Lynette berani untuk step up untuk membela temannya, karena ya memang ya kita kayak membahas dalam kondisi perang, kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi karena perang sendiri itu tidak bisa terhindarkan, dan disitulah juga sifat alami manusia itu bisa keluar. Nah, perkembangan karakter berikutnya juga paling tampak terlihat itu waktu di season 2. Nah, season 2 khusus ya, setelah Lynette berhasil untuk mengalahkan Yoroi di atas Pas de Calais di Prancis atau Galia. Nah, dia bersama Perrin membangun kembali Galia. Bersama Lynette dibangun mulai dari bangunannya, pendanaan, atau juga seperti tanaman. Itu ada di kreditnya dari season pertama. Season 2 tidak menjalani terbang atau aksi dalam waktu 6 bulan. Nah, dia harus mengalami latihan lagi. Di sini dia belajar untuk sinkronisasi. Nah, dan di sini juga mulai akhirnya lebih memahami lagi bagaimana kondisi pertempuran ketika lama tidak diasah dan sebagainya. Nah, tetapi karakter development yang bisa dibilang lebih kontras lagi paling terlihat itu waktu episode 8 pada musim kedua. Di sini kali ini keberanian Lynette itu muncul hingga hampir mengorbankan nyawanya untuk melindungi kapal tempur Jepang Yamato. Nah, karena di sini juga akhirnya karakter dari seorang Lynette itu semakin lama semakin dewasa. Muncul juga salah satunya di OVA dalam merawat anak-anak yatim piatu yang ditemukan di Netherlands. Nah, hingga puncaknya akhirnya Lynette itu menemukannya di season 3. Nah, tadi saya sempat mention season 3. Season 3 ini akhirnya Lynette itu berada di posisi sebagai bukan orang yang pemalu ataupun junior lagi, tapi melainkan sebagai seorang yang senior, superior, dan juga sebagai yang berpengalaman, sehingga Lynette itu dapat membantu perkembangan dari karakter baru yaitu Tori Shizuka. Nah, tapi sini juga Lynette bisa dibilang bergantian juga dalam menggantikan posisi Miyafuji untuk merawat Miyafuji, karena Miyafuji mengalami kendala khusus di season 3. Nah, Lynette ini menjadi seorang dewasa ya, seperti malaikat. Nah, itu untuk Lynette. Ini adalah eksekusi spesial ya, khususnya untuk voice-nya ini. Ini voice-nya yang dipakai Lynette ini sebenarnya kalau Lynette itu pakai voice Mark 1. Dia menggunakan Mark 1, masuk berikutnya Mark 2. Tapi sini ada Mark 2, ini dari Museum Brawijaya. Nah, ini ciri khasnya perbedaan dilaras sama bentuk muzzle brake-nya. Kalau Mark 1-nya Lynette itu muzzle brake-nya pakai Mark 2, kalau ini Mark 2 benar-benar dipakai untuk air portable untuk Kanada dan Amerika.
Nah, senjata ini salah satu senjata yang mutakhir. Nah, ini mungkin menjelaskan juga kenapa linet tembakannya G2. Jadi hati-hati ya ketika kalian berhadapan dengan sniper Inggris. Nah, itu mungkin laporan dari garis depan yang bisa dilakukan oleh Skyrider. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada Rockshow karena masih harus ada hal-hal yang harus diliput di garis depan. Nah, Skyrider signing out. See you later. Begitulah kisah dari bidadari kita, Lynette Bishop, yang sangat kita harapkan di dunia ini. Yang dimana memiliki kisah perjuangan dan juga perkembangan yang bisa kita ambil hikmahnya, khususnya dalam berproses dan tidak akan lupa akan perjuangan. Menjiwai opening season 1 dan season 3 To Do What I Can dan Wings of Courage. Tetapi bagai Skyrider tentunya menjiwai opening season 2 Magic of Smile karena Skyrider tampak beberapa kali pingsan karena melihat senyuman bidadari kesayangannya Lynette Bishop. Sekian dari kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga video ini menghibur. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ke channel Wibu Tactics Crew. Thank you and see you later.